Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahawa rezeki setiap manusia memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan, apalagi sampai takut tidak kebahagiaan rezeki. Akan tetapi untuk meraih itu, manusia diminta agar senantiasa berikhtiar hingga memperbanyak amalan soleh supaya rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan melakukan amalan-amalan sunnah sebelum tidur, yaitu dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Adapun bunyi ayat dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Selain itu, ada 7 amalan yang sangat dianjurkan selain dengan membaca ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita berwudu sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengambil wudhu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudhu seperti wudhu untuk solat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberikan kita anjuran agar mengambil wudhu sebelum tidur. Jika biasanya kita wudhu saat hendak solat, ternyata wudhu juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Yang kedua adalah dengan membaca ayat kursi. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka jika kita terus berdoa dan meminta perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita. Dengan membaca ayat kursi, hati kita menjadi tenteram dan terjaga saat tidur,
Semoga kita selalu menerapkan amalan sebelum tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang ketiga adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur. Kita bisa mencontoh dengan membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita. Amalan yang keempat adalah dengan memperbanyak zikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali. Bertasbihlah sebanyak 33 kali dan bertahmidlah sebanyak 34. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berzikir sepanjang waktu dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum beliau tidur pun beliau berzikir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah dengan tidak tidur sebelum waktu Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Amalan sebelum tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menunda tidur sebelum datangnya waktu Isya. Jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan surat Isya atau terlewatkan ibadah wajibnya. Pada dasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan amalan ini agar kita semua tidak melewatkan ibadah surat Isya. Amalan yang keenam adalah dengan membersihkan tempat tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan di dalam berbagai aspek kehidupan. Begitupun saat tidur, Rasulullah menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan tempat tidur. Jika disesuaikan dengan kondisi pembahasan ini, maka kita harus membersihkan area tempat tidur kita supaya tetap bersih. Amalan yang terakhir yang ketujuh adalah dengan membaca doa sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rabi' dari Huzaifah, ia berkata, jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amud. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Ketahuilah bahawa rezeki setiap manusia memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan, apalagi sampai takut tidak kebahagiaan rezeki. Akan tetapi untuk meraih itu, manusia diminta agar senantiasa berikhtiar hingga memperbanyak amalan soleh supaya rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan melakukan amalan-amalan sunnah sebelum tidur, yaitu dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Adapun bunyi ayat dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Selain itu, ada 7 amalan yang sangat dianjurkan selain dengan membaca ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita berwudu sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa mengambil wudu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk solat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberikan kita anjuran agar mengambil wudu sebelum tidur. Jika biasanya kita wudu saat hendak solat, ternyata wudu juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Yang kedua adalah dengan membaca ayat kursi. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka jika kita terus berdoa dan meminta perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita. Dengan membaca ayat kursi, hati kita menjadi tenteram dan terjaga saat tidur. Semoga kita selalu menerapkan amalan sebelum tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang ketiga adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Kita bisa mencontoh dengan membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Amalan yang keempat adalah dengan memperbanyak zikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali. Bertasbihlah sebanyak 33 kali dan bertahmidlah sebanyak 34. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berzikir sepanjang waktu dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum beliau tidur pun beliau berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah dengan tidak tidur sebelum waktu Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Amalan sebelum tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menunda tidur sebelum datangnya waktu Isya. Jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat Isya atau terlewatkan ibadah wajibnya. Pada dasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan amalan ini agar kita semua tidak melewatkan ibadah sholat Isya. Amalan yang keenam adalah dengan membersihkan tempat tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan di dalam berbagai aspek kehidupan. Begitupun saat tidur, Rasulullah menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan tempat tidur. Jika disesuaikan dengan kondisi pembahasan ini, maka kita harus membersihkan area tempat tidur kita supaya tetap bersih. Amalan yang terakhir yang ketujuh adalah dengan membaca doa sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rabi' dari Huzaifah, ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur, beliau membaca, Allahumma bismika ahya wa bismika amud. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 amalan serta doa yang kita baca sebelum tidur, yaitu dengan membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.